Dulu kamu selalu ada, selalu cepat membalas, selalu mencoba menjelaskan, selalu memastikan dia merasa aman, diinginkan, dan tidak kehilanganmu. Tapi justru karena itu, kehadiranmu menjadi sesuatu yang bisa dia abaikan. Bukan karena kamu tidak berharga, melainkan karena kamu terlalu mudah diakses. Segala sesuatu yang selalu tersedia, lama-lama dianggap wajar. Lalu sesuatu berubah, bukan karena kamu ingin membuatnya cemburu, bukan karena strategi licik, tapi karena kamu lelah mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar berlari ke arahmu. Kamu mulai diam, bukan diam penuh amarah, tapi diam yang tenang. Kamu berhenti bertanya, berhenti menunggu, berhenti mencari kepastian dari seseorang yang tak pernah memberikannya secara utuh. Di titik itu, dia mungkin terlihat sama, tetap cuek, tetap dingin, tetap seolah tidak peduli. Tapi yang tidak kamu lihat justru sedang terjadi di kepalanya. Ketika kamu tidak lagi muncul, pikiran mulai bekerja. Ketika tidak ada notifikasi darimu, ruang kosong tercipta. Dan ruang kosong adalah tempat paling berisik bagi pikiran manusia. Dia mulai bertanya, bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Kenapa dia tidak seperti dulu? Apa dia sudah benar-benar pergi? Atau apa dia akhirnya sadar nilainya sendiri? Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, namun sering diabaikan. Kita tidak mengendalikan pikiran orang lain, tapi kita selalu mengendalikan diri sendiri. Dan ironisnya, saat kamu berhenti mencoba mengendalikan persepsinya, justru disitulah kamu mulai hadir di pikirannya. Kamu tidak lagi mengejar, tapi dia mulai mengamati. Mungkin diam-diam dia melihat aktivitasmu. Mungkin dia mencari tahu lewat cara yang tidak langsung. Mungkin dia hanya memikirkanmu saat malam, ketika tidak ada distraksi. Kamu tidak perlu tahu detailnya. Yang penting adalah ini. Perubahanmu menciptakan gema. Dulu, kamu selalu bereaksi. Sekarang, kamu memilih respons. Atau bahkan tidak sama sekali. Dan bagi seseorang yang terbiasa memegang kendali emosional, ketidakpastian itu mengganggu. Bukan karena dia kehilanganmu sepenuhnya, tapi karena dia kehilangan akses penuh terhadapmu. Dan bagi ego, kehilangan kendali jauh lebih menakutkan daripada kehilangan orang. Kamu mungkin berpikir, kalau dia memikirkan aku, kenapa dia tidak datang? Karena pikiran dan tindakan tidak selalu sejalan. Banyak orang ingin, tapi gengsi. Banyak orang rindu, tapi takut kehilangan posisi. Stoikisme tidak memintamu untuk menunggu perubahan orang lain. Stoikisme mengajakmu berdamai dengan kenyataan, bahwa tidak semua yang memikirkanmu pantas memilikimu. Saat kamu berhenti mengejar, kamu tidak sedang bermain tarik ulur. Kamu sedang kembali ke pusat dirimu sendiri. Fokusmu tidak lagi terseret keluar, tapi mengakar ke dalam. Kamu membangun hidup yang tidak bergantung pada respon siapapun. Dan disitulah paradoksnya. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan perhatian, perhatian sering datang sendiri. Dia mungkin tidak mengakuinya, bahkan mungkin tidak sadar sepenuhnya. Tapi kehadiranmu yang dulu terasa biasa, kini menjadi bayangan yang muncul di sela-sela pikirannya. Bukan karena kamu memaksa masuk, tapi karena kamu pergi dengan tenang. Dan ketenangan itu adalah bentuk kekuatan yang paling sulit diabaikan. Jadi jika hari ini kamu tidak lagi mengejar, jangan terburu-buru merasa kalah. Bisa jadi, justru sekarang kamu sedang diingat. Namun, ingat satu hal penting, tujuanmu bukan untuk tinggal di pikirannya. Tujuanmu adalah berjalan di jalanmu sendiri. Jika dia mengawasi dari kejauhan, biarlah. Kamu tidak berhenti untuk dilihat. Kamu melangkah karena kamu tahu arahmu. Dia terlihat sama seperti sebelumnya. Nada bicaranya datar, responsnya singkat, kadang bahkan terasa dingin. Dari luar, seolah tidak ada yang berubah. Seolah kehadiranmu atau ketidakhadiranmu tidak memberi pengaruh apapun. Tapi kamu yang sudah cukup peka tahu satu hal, ada ketegangan kecil yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Sesuatu yang bergerak di dalam, meski permukaannya tenang. Ada orang yang cuek karena benar-benar tidak peduli. Ada juga yang cuek karena sedang menahan sesuatu, dan perbedaannya tidak selalu terlihat jelas, tapi bisa dirasakan. Ketika seseorang benar-benar tidak peduli, dia konsisten, tidak reaktif, tidak terganggu, tidak berubah. Tapi ketika seseorang cuek, namun sesekali bersikap aneh, defensif, atau tiba-tiba ingin tahu, disitulah reaksi batin sedang bekerja. Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang terjadi di dalam diri orang lain bukan wilayah kendalimu, namun, perubahan kecil dalam perilaku seringkali menjadi cermin dari pergolakan batin. Dia mungkin tidak bertanya langsung tentang hidupmu, tapi reaksinya muncul di tempat lain.
Cara dia menjawab menjadi lebih singkat dari biasanya, atau justru terlalu cepat. Cara dia muncul dan menghilang menjadi tidak konsisten. Itu bukan ketenangan, itu adalah penyesuaian. Kamu tidak lagi berusaha mengisi ruang, tidak lagi menjelaskan diri, tidak lagi menuntut kejelasan. Dan bagi seseorang yang terbiasa dengan kehadiranmu yang stabil, perubahan ini terasa mengganggu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kamu berhenti melakukan hal yang dulu membuatnya nyaman. Kenyamanan yang lahir dari kepastian bahwa kamu akan selalu ada. Di luar, dia menjaga citra cuek. Karena mengakui reaksi berarti mengakui kehilangan kendali. Ego tidak suka berada di posisi itu. Maka yang dilakukan adalah menutup rapat, berpura-pura tidak terpengaruh. Sambil di dalam pikirannya muncul dialog yang tak pernah diucapkan. Kenapa dia berubah? Kenapa aku merasa terganggu? Seharusnya aku biasa saja. Stoikisme tidak menyuruhmu menafsirkan setiap isyarat. Justru sebaliknya, ia mengajarkanmu untuk tidak terpancing oleh reaksi orang lain. Karena semakin kamu tenang, semakin jelas terlihat siapa yang sebenarnya terusik. Reaksi batin sering muncul ketika sesuatu yang dianggap pasti tiba-tiba tidak lagi tersedia. Dia mungkin bereaksi bukan dengan mendekat, tapi dengan menjauh. Bukan dengan kejujuran, tapi dengan sikap defensif. Itu wajar. Banyak orang tidak diajarkan cara menghadapi kehilangan secara dewasa, maka mereka memilih bersikap dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal pikirannya sibuk memproses perubahan yang tidak mereka rencanakan. Yang perlu kamu pahami, cuek di luar tidak selalu berarti kosong di dalam. Dan reaktif di dalam tidak selalu berarti dia akan bertindak. Banyak konflik terjadi sepenuhnya di kepala. Stoikisme membebaskanmu dari ilusi bahwa semua perasaan harus berujung pada tindakan. Tidak semua yang terganggu akan datang. Tidak semua yang memikirkan akan memperjuangkan. Dan di titik ini, peranmu bukan untuk membongkar topengnya, bukan untuk memancing pengakuan, tapi untuk tetap berada di jalurmu sendiri. Ketika kamu tidak merespons reaksi yang samar, kamu sedang menunjukkan satu hal penting. Kamu tidak lagi hidup dari pembacaan emosi orang lain. Ketenanganmu menjadi cermin. Dia mungkin tidak menyukainya, tapi dia merasakannya. Dan perasaan itu muncul bukan karena kamu mencoba memengaruhinya, melainkan karena kamu berhenti membiarkan dirimu dipengaruhi. Jika dia cuek di luar tapi reaktif di dalam, biarkan itu menjadi urusannya. Kamu tidak kehilangan apapun dengan tetap tenang. Justru di sanalah kamu mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Dan dalam dunia yang penuh reaksi impulsif, seseorang yang tidak terguncang akan selalu meninggalkan kesan. Bahkan pada mereka yang berpura-pura tidak peduli, ada fase ketika seseorang tidak lagi hadir dalam hidupmu, tapi justru mulai hadir sebagai tolok ukur. Kamu tidak lagi menjadi orang yang dia hubungi, tidak lagi menjadi tempat dia berbagi. Namun tanpa disadari, kamu berubah menjadi standar sunyi yang terus muncul setiap kali dia bertemu orang baru. Bukan karena kamu meminta diingat, tapi karena kualitas tertentu tidak mudah tergantikan. Di luar, dia mungkin terlihat melangkah maju, bertemu orang lain, tertawa di tempat baru, membangun cerita yang seolah menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam, proses perbandingan berjalan pelan dan tak disadari. Bukan perbandingan yang disengaja, melainkan refleks. Karena seseorang berbicara, bersikap, merespons masalah semuanya tanpa sadar, diukur dengan sesuatu yang pernah dia rasakan bersamamu. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati tidak pernah perlu diumumkan. Sesuatu yang benar-benar bernilai akan dikenali bahkan saat ia tidak lagi hadir. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu muncul kembali untuk mengingatkan. Justru karena kamu pergi tanpa keributan, kehadiranmu tertinggal sebagai jejak yang bersih dan kuat. Kamu mungkin tidak sempurna, tapi kamu konsisten. Kamu hadir dengan niat, bukan manipulasi. Kamu memberi tanpa menjual diri. Dan hal-hal seperti itu jarang disadari ketika masih ada, namun terasa ketika sudah tidak lagi tersedia. Saat itulah standar terbentuk bukan dari kelebihan yang dipamerkan, tapi dari rasa aman dan tenang yang kini sulit dia temukan kembali. Perbandingan ini tidak selalu membuatnya ingin kembali. Kadang justru membuatnya bingung. Karena mengakui bahwa kamu menjadi standar berarti mengakui bahwa dia kehilangan sesuatu yang bernilai. Ego seringkali lebih memilih menyangkal daripada menerima kenyataan itu. Maka yang muncul bukan pengakuan, melainkan kegelisahan halus. Rasa tidak puas yang sulit dijelaskan. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menikmati posisi ini. Karena Tuan, hidup bukan menjadi bayangan yang menghantui masa depan orang lain. Tujuan hidup adalah menjadi pribadi yang utuh, bahkan jika tidak pernah dibandingkan lagi. Namun ironisnya,
Justru ketika kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan, pengaruhmu menjadi paling nyata. Dia mungkin mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua orang sama saja. Tapi ketika bertemu seseorang yang tidak bisa mendengarkan seperti kamu, tidak setenang kamu, tidak setulus kamu, perasaan kehilangan itu muncul kembali. Bukan dalam bentuk rindu yang dramatis, tapi dalam bentuk kekecewaan kecil yang berulang. Dan kamu tidak perlu hadir untuk menyaksikannya. Kamu sudah melangkah, kamu membangun hidup yang tidak lagi menunggu validasi dari masa lalu. Stand the Yang. Kamu tinggalkan bukan alat untuk menariknya kembali, melainkan bukti bahwa kamu pernah hidup dengan nilai. Jika hari ini kamu merasa tidak terlihat, ingatlah ini. Sesuatu yang menjadi standar tidak selalu terlihat, tapi selalu dirasakan. Dan orang yang hidup dengan prinsip tidak perlu memastikan dirinya diingat. Dia hanya perlu terus berjalan sesuai dengan nilai yang dia pegang. Biarkan perbandingan itu terjadi tanpa kamu sadari. Biarkan orang lain belajar dengan caranya sendiri. Kamu tidak bertugas menjadi kenangan yang menahan. Kamu bertugas menjadi versi dirimu yang terus tumbuh. Dan jika suatu hari dia menyadari bahwa standar itu berasal darimu, itu bukan kemenangan. Itu hanya konsekuensi alami dari hidup yang dijalani dengan tenang dan berintegritas. Ada momen ketika kehadiranmu tidak logis, pesanmu dulu dibalas seadanya. Perhatianmu dianggap biasa. Kamu ada, tapi tidak benar-benar dirasakan. Lalu kamu pergi, bukan dengan pintu dibanting, bukan dengan drama atau ancaman. Kamu hanya berhenti muncul. Dan anehnya, justru disitulah kehadiranmu mulai terasa. Ketidakhadiran menciptakan ruang, dan ruang memaksa pikiran bekerja. Selama ini, kehadiranmu menutup celah-celah itu. Kamu mengisi jeda, menenangkan ketidakpastian, memberi rasa aman tanpa diminta. Tapi ketika semua itu hilang, sistem yang terbiasa disokong mulai goyah. Bukan karena kamu istimewa secara berisik, tapi karena kamu konsisten secara diam. Stoikisme mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan akan kehilangan nilainya. Bahkan kebaikan, bahkan perhatian. Bukan karena ia salah, tapi karena ia terlalu mudah diakses. Ketika kamu berhenti memberi, kamu tidak sedang menghukum. Kamu sedang mengembalikan keseimbangan. Di luar, dia mungkin terlihat baik-baik saja. Tetap sibuk, tetap tertawa, tetap menjalani rutinitas. Namun ada jeda-jeda kecil yang terasa berbeda. Saat tidak ada lagi pesan darimu di waktu tertentu. Saat tidak ada lagi orang yang selalu siap mendengar. Ketidakhadiranmu tidak berteriak, tapi ia menetap. Seperti sunyi yang tiba-tiba disadari. Dia mungkin tidak langsung memikirkanmu sebagai kehilangan. Awalnya hanya rasa aneh, kekosongan kecil yang sulit dijelaskan. Lalu perlahan, rasa itu diberi nama. Dulu ada seseorang di sini, dan kesadaran itu datang bukan karena kamu menuntut diingat, tapi karena kamu tidak lagi tersedia. Stoikisme tidak pernah mendorongmu untuk menghilang. Demi-Reed, ia mengajarkanmu untuk menarik diri ketika sesuatu tidak lagi selaras dengan nilai dirimu. Dan ketika kamu menarik diri dengan tenang, tanpa menyisakan luka, dampaknya sering lebih dalam daripada perpisahan penuh emosi. Ketidakhadiranmu menjadi cermin. Ia memantulkan apa yang dulu diabaikan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Dan kesadaran itu sering datang terlambat ketika pilihan sudah diambil dan jarak sudah terbentuk. Namun perhatikan satu hal penting. Terasa atau tidaknya ketidakhadiranmu bukan ukuran nilai dirimu. Itu hanya reaksi dari sistem yang terbiasa menerima. Stoikisme membebaskanmu dari kebutuhan untuk diakui, bahkan dalam kehilangan. Kamu tidak perlu memastikan bahwa dia merasa kehilanganmu. Cukup pastikan bahwa kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Jika hari ini kamu tidak lagi hadir seperti dulu, dan kamu merasa bersalah karenanya, lepaskan rasa itu. Kamu tidak menghilang untuk menyakiti. Kamu menghilang untuk menyelamatkan energi dan harga dirimu. Dan jika ketidakhadiranmu terasa bagi seseorang, itu bukan karena kamu hebat. Itu karena kehadiranmu dulu tulus. Biarkan ketidakhadiranmu bekerja. Tanpa pengawasanmu, jangan menoleh untuk melihat efeknya. Kamu tidak pergi untuk diuji. Kamu pergi karena kamu memilih tenang daripada diperlakukan setengah. Dan di dunia yang terbiasa dengan kebisingan, kepergian yang tenang seringkali menjadi suara yang paling lama diingat. Ada saat ketika dia muncul kembali, bukan dengan kejelasan, tapi dengan isyarat samar. Bukan ajakan yang tegas, melainkan pesan ringan yang seolah tak bermakna. Basa-basi, reaksi kecil, atau perhatian setengah yang terasa familiar. Di permukaan, terlihat biasa. Tapi di kedalaman, itu adalah satu hal yang sangat spesifik. Pengujian batas.
Dia tidak datang untuk membangun sesuatu. Dia datang untuk melihat sejauh mana kamu masih bisa diakses. Apakah kamu masih akan merespons cepat? Apakah kamu masih akan membuka ruang tanpa arah? Apakah kamu masih orang yang sama seperti dulu yang bisa disentuh emosinya dengan sedikit usaha? Stoikisme mengajarkan bahwa batas bukan tembok untuk menyerang orang lain, melainkan garis untuk menjaga diri sendiri. Dan ketika kamu mulai memiliki batas yang jelas, orang-orang yang dulu nyaman dengan kelonggaranmu akan merasa terganggu. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu berhenti mengorbankan dirimu. Dia mungkin tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang dia lakukan. Banyak orang menguji batas bukan dengan niat jahat, tapi dengan kebiasaan lama. Kebiasaan bahwa kamu selalu ada, bahwa kamu selalu bisa ditarik kembali ke orbitnya. Maka dia melempar umpan kecil, sekadar memastikan apakah gravitasi itu masih bekerja. Dan disinilah ujian sesungguhnya. Bukan untuk dia, tapi untukmu. Bukan tentang apakah kamu merespons atau tidak, melainkan dari posisi apa kamu merespons. Apakah dari kebutuhan untuk diakui, atau dari ketenangan yang sudah kamu bangun. Stoikisme tidak melarangmu berbicara, tapi ia menuntut kesadaran. Setiap respons adalah cerminan dari batas yang kamu izinkan. Seringkali, pengujian batas datang dalam bentuk yang tampak tidak berbahaya. Candaan lama, kenangan bersama, nada akrab yang tidak diikuti tanggung jawab. Dan jika kamu tidak waspada, kamu bisa kembali masuk ke peran lama, memberi lebih dulu, berharap lebih dulu, dan akhirnya terluka dengan cara yang sama. Dia mungkin berharap kamu membuka pintu, meski hanya sedikit, karena satu celah kecil sudah cukup untuk mengembalikan dinamika lama. Bukan karena dia siap berubah, tapi karena dia ingin memastikan bahwa dia masih punya tempat. Ego selalu ingin opsi, bahkan ketika tidak berniat memilihnya. Stoikisme memintamu untuk jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin hubungan yang jelas, atau hanya kelegaan sesaat karena masih diingat? Karena pengujian batas akan terus berulang selama batas itu kabur. Ketegasan yang tenang seringkali menghentikan siklus yang tidak sehat lebih cepat daripada penjelasan panjang. Jika kamu memilih untuk tidak merespons seperti dulu, bukan berarti kamu kejam. Itu berarti kamu belajar. Kamu tidak sedang menghukum. Kamu sedang menutup pintu yang dulu selalu terbuka. Bukan karena dendam, tapi karena kamu tahu apa yang terjadi setiap kali pintu itu dibiarkan setengah terbuka. Dia mungkin merasa kehilangan kendali, mungkin bingung, mungkin bahkan sedikit tersinggung. Tapi itu bukan bebanmu. Stoikisme mengingatkan bahwa perasaan orang lain tidak berada di bawah kendalimu. Namun keputusanmu selalu berada di bawah tanggung jawabmu. Menghormati batas bukan tentang memenangkan posisi. Ini tentang menjaga integritas. Tentang tidak kembali ke situasi yang menguras hanya karena nostalgia atau kebiasaan. Tentang memilih dirimu sendiri, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Jika dia menguji batas lagi, biarkan itu menjadi penanda seberapa jauh kamu telah berkembang. Karena orang yang benar-benar menghargai akan datang dengan kejelasan, bukan dengan tes. Dan orang yang hanya ingin memastikan akses akan selalu datang dengan keraguan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Batas yang konsisten berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dan ketika kamu berdiri teguh di batasmu sendiri, kamu tidak hanya melindungi dirimu, kamu sedang menegaskan nilai hidup yang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Dulu, setiap sikapnya memancing sesuatu darimu. Nada dinginnya membuatmu gelisah. Diamnya membuatmu bertanya. Perubahannya membuatmu bereaksi. Kamu terbiasa merespons, bahkan sebelum sempat memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dan tanpa sadar, reaksi itulah yang menjadi pegangan. Kehadiranmu, tapi reaksi emosionalmu. Lalu kamu berhenti. Bukan karena mati rasa, tapi karena kamu belajar menahan diri. Kamu tidak lagi terburu-buru menanggapi, tidak lagi menjelaskan perasaanmu pada orang yang tidak benar-benar mendengarkan. Tidak lagi memberi reaksi berlebihan pada sikap yang setengah-setengah. Dan disitulah sesuatu mulai bergeser. Ketika kamu tidak bereaksi, ritme lama terganggu. Bagi seseorang yang terbiasa mengukur pengaruhnya dari responsmu, ketenanganmu terasa aneh, mengganggu. Seolah ada tombol yang ditekan, tapi tidak ada bunyi. Dia mungkin tidak marah, tapi bingung. Karena selama ini, emosimu adalah cermin dari kendali yang dia miliki. Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi adalah pilihan, bukan kewajiban. Dan seseorang yang mampu menahan reaksi, sesungguhnya sedang memegang kendali atas dirinya sendiri. Bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menjaga ketenangan batin. Namun bagi orang di luar, ketenangan seperti ini sering disalahartikan sebagai jarak atau penolakan. Dia mungkin mencoba lagi, mengulang pola lama,
mengirim sinyal samar, menunjukkan sikap ambigu, bukan untuk membangun kedekatan, tapi untuk melihat apakah kamu masih terpancing, apakah kamu masih akan berubah hanya karena sedikit perhatian. Dan ketika kamu tetap tenang, tetap pada ritmemu, gangguan itu semakin terasa di pihaknya. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kamu tidak lagi memainkan peran lama, dan perubahan peran selalu membuat tidak nyaman bagi mereka yang diuntungkan oleh pola sebelumnya. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi dingin, tapi menjadi sadar. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua sinyal perlu dibalas. Ketenanganmu menciptakan ruang yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tidak tahu apakah kamu masih peduli, dan ketidaktahuan itu sering lebih mengganggu daripada penolakan terang-terangan. Karena setidaknya, penolakan memberi kejelasan. Diam yang tenang tidak memberi apapun selain cermin. Di dalam dirinya, mungkin muncul rasa kehilangan pengaruh. Bukan kehilanganmu, tapi kehilangan efek yang dulu dia miliki atas emosimu. Dan bagi ego, kehilangan kendali atas emosi orang lain adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka muncul kegelisahan kecil yang sulit dijelaskan. Namun, stoikisme mengingatkan satu hal penting. Tujuanmu bukan untuk mengganggu siapapun. Tujuanmu adalah menjaga kedamaian batinmu sendiri. Jika ketenanganmu membuat orang lain tidak nyaman, itu bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tapi karena kamu berhenti menyerahkan kendali. Kamu tidak bereaksi bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu peduli pada dirimu sendiri. Kamu memilih untuk tidak lagi hidup dalam siklus rangsang dan respons yang melelahkan. Kamu belajar bahwa tidak semua hal layak mendapat energimu. Dan jika ketenanganmu mengganggunya, biarkan. Kamu tidak bertugas menenangkan kegelisahan yang bukan kamu ciptakan. Kamu hanya bertugas menjaga arah hidupmu sendiri. Dalam dunia yang penuh reaksi impulsif, seseorang yang tetap tenang akan selalu terasa berbeda. Dan perbedaan itu, meski tidak selalu disukai, hampir selalu diperhatikan. Ketika semuanya berakhir, yang sering tertinggal bukanlah percakapan terakhir, bukan juga konflik yang memisahkan. Yang bertahan justru versi dirimu yang paling hidup di ingatannya. Cara kamu hadir sebelum lelah, cara kamu peduli sebelum menarik diri, cara kamu menjadi diri sendiri sebelum harus melindungi hati. Dan itulah versi yang terus muncul. Bahkan ketika hubungan itu sudah tidak lagi berjalan, versi terakhirmu mungkin diam, mungkin dingin, mungkin penuh jarak. Tapi itu bukan gambaran yang paling kuat. Itu hanyalah fase. Manusia cenderung mengingat puncak emosi, bukan akhir yang membingungkan. Dan puncak itu seringkali adalah saat kamu memberi dengan tulus, hadir tanpa perhitungan, dan berdiri dengan integritas sebelum semuanya terasa berat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan ingatan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita hidup saat masih bersama. Dan jika kamu pernah hidup dengan nilai, dengan kejujuran, dengan niat baik, jejak itu akan tertinggal. Bukan sebagai penyesalan yang dramatis, tapi sebagai standar batin yang sunyi. Dia mungkin mencoba meyakinkan dirinya bahwa versi terakhirmu adalah siapa kamu sebenarnya. Bahwa jarak itu adalah bukti bahwa kamu berubah. Tapi di saat-saat tenang, ingatan sering melompat ke masa ketika segalanya terasa lebih utuh. Ketika kamu mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika kamu hadir tanpa agenda. Dan ingatan itu tidak bisa dipaksa pergi. Yang membuat ingatan itu kuat bukan kesempurnaanmu, tapi konsistensimu. Kamu tidak berusaha menjadi orang lain. Kamu tidak memainkan peran. Kamu menjadi dirimu sendiri. Dan itu jarang. Ketika sesuatu yang jarang hilang, ia meninggalkan kekosongan yang tidak mudah diisi. Namun stoikisme tidak memintamu untuk hidup demi dikenang. Itu jebakan lain dari ego. Ia mengajakmu untuk hidup selaras dengan nilai. Bahkan jika suatu hari ingatan itu memudar. Karena yang paling penting bukan versi dirimu di kepalanya, tapi versi dirimu yang kamu bangun setelah semua ini berlalu. Dia mungkin mengingatmu bukan dengan rasa ingin kembali, tapi dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak tergantikan. Dan itu cukup. Tidak semua kesadaran harus berujung pada tindakan. Tidak semua ingatan harus dibalas dengan kehadiran. Yang penting adalah ini. Versi terbaikmu bukan sesuatu yang tertinggal di masa lalu. Ia adalah fondasi dari dirimu hari ini. Kamu tidak kehilangan versi itu. Kamu hanya berhenti memberikannya kepada orang yang tidak lagi mampu menjaganya. Jika dia mengingatmu, biarlah. Itu bukan undangan untuk kembali. Itu hanyalah bukti bahwa kamu pernah hadir dengan cara yang benar. Dan dalam pandangan stoik, itu sudah lebih dari cukup. Karena hidup yang dijalani dengan integritas tidak membutuhkan penutup yang sempurna. Ia cukup meninggalkan jejak,
lalu melangkah pergi dengan tenang. Dulu, hal kecil saja bisa menggeser perasaanmu. Nada pesan yang berubah, jeda balasan yang lebih lama. Sikapnya yang tiba-tiba dingin, semuanya cukup untuk memancing gelombang emosi. Kamu bereaksi cepat, bukan karena lemah, tapi karena peduli. Namun kepedulian yang tidak dijaga sering berubah menjadi titik kendali bagi orang lain. Lalu kamu belajar berhenti sejenak, bukan untuk menekan emosi, tapi untuk mengenalinya. Kamu mulai memahami bahwa tidak setiap rangsangan membutuhkan respons, bahwa perasaan bisa hadir tanpa harus segera dituruti, dan disitulah perubahan paling nyata terjadi. Kamu tidak lagi mudah dipancing. Stoikisme menyebut ini sebagai perbedaan antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menilainya. Peristiwa yang sama, orang yang sama, sikap yang sama, namun reaksimu berbeda. Kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi sadar, dan kesadaran itulah yang membuat emosimu tidak lagi liar. Bagi seseorang yang terbiasa melihat reaksimu sebagai tanda pengaruh, perubahan ini terasa janggal. Dulu, satu sikap dingin bisa memancing pertanyaan. Sekarang, tidak ada apa-apa. Dulu, satu isyarat ambigu cukup membuatmu gelisah. Sekarang, kamu tetap tenang, bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu tidak lagi menyerahkan kendali emosimu. Dia mungkin mencoba lagi, bukan dengan niat jahat, tapi karena pola lama belum sepenuhnya mati. Sedikit jarak, sedikit perhatian, sedikit ketidakjelasan. Itu dulu efektif, tapi sekarang tidak ada respons berlebihan, dan ketiadaan reaksi seringkali lebih terasa daripada ledakan emosi. Stoikisme tidak mengajarkan untuk meniadakan perasaan, tapi untuk menempatkannya di posisi yang tepat. Emosi bukan penguasa, melainkan tamu. Kamu boleh merasakannya, tapi tidak harus mengikuti kemana ia mengajakmu. Dan ketika kamu mampu melakukan itu, kamu menjadi lebih stabil dari sebelumnya. Stabilitas ini bukan sesuatu yang mencolok. Ia tidak berisik, tapi justru karena itu, ia menciptakan dampak. Orang lain mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa menggerakkanmu dengan mudah. Bahwa emosimu bukan tombol yang bisa ditekan sesuka hati. Dan kesadaran itu bisa membuat tidak nyaman bagi mereka yang dulu terbiasa mengendalikan dinamika. Namun, tujuanmu bukan untuk membuat siapapun tidak nyaman. Tujuanmu adalah kedamaian batin. Ketika kamu tidak lagi mudah dipancing emosi, kamu sedang memutus siklus lama, siklus reaksi impulsif yang melelahkan. Kamu memilih untuk hadir dengan tenang, bahkan ketika situasi tidak sempurna. Jika hari ini kamu tetap tenang di tengah sikap yang dulu memicu, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari latihan batin, dari kegagalan yang kamu pelajari, dari rasa sakit yang kamu olah menjadi pemahaman. Dan dalam pandangan Stoik, itulah bentuk kemajuan yang paling nyata. Biarkan orang lain menafsirkan ketenanganmu sesuka mereka. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Kamu tahu bahwa kamu tidak mati rasa. Kamu hanya tidak lagi menyerahkan dirimu pada permainan emosi yang sama. Dan ketika emosimu tidak lagi mudah dipancing, kamu bukan kehilangan rasa, kamu menemukan kebebasan. Dulu, hidupmu mudah dibaca. Rutinitasmu bisa ditebak, reaksimu bisa diprediksi. Bahkan, arah pikiranmu seringkali sudah dia pahami sebelum kamu mengatakannya. Bukan karena kamu dangkal, tapi karena kamu terbuka. Terlalu terbuka pada orang yang tidak selalu menjaga apa yang kamu berikan. Lalu kamu berubah, bukan dengan pengumuman, bukan dengan penjelasan panjang. Kamu hanya berhenti membagikan segalanya. Tidak lagi menceritakan proses, rencana, atau isi kepalamu. Kamu tetap berjalan, tapi tidak lagi menyiarkan setiap langkah. Dan disitulah kamu menjadi sesuatu yang baru. Misteri. Misteri bukan tentang berpura-pura sulit ditebak. Ialah seseorang memiliki kehidupan yang utuh di luar pandangan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dibagikan. Hidup yang kuat seringkali hidup yang sunyi, bukan sepi, tapi tidak haus pengakuan. Ketika kamu tidak lagi mudah dibaca, orang-orang yang terbiasa merasa dekat akan mulai merasa jauh. Bukan karena kamu menjauh secara fisik, tapi karena akses itu tidak lagi otomatis. Dia mungkin mulai bertani-tania, bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa aku tidak tahu lagi? Dan rasa ingin tahu seringkali muncul ketika kendali hilang. Selama ini, dia merasa tahu posisimu. Sekarang, posisimu tidak jelas. Bukan karena kamu bersembunyi, tapi karena kamu sibuk membangun. Dan ketidakjelasan itu menciptakan ruang bagi imajinasi, ruang yang dulu kamu isi dengan penjelasan. Stoikisme tidak memintamu untuk menjadi tertutup demi efek. Ia memintamu untuk selektif demi ketenangan. Ada perbedaan besar antara menyembunyikan diri dan menjaga privasi.
Kamu tidak menutup diri dari dunia. Kamu hanya tidak lagi membuka pintu untuk semua orang. Misteri ini bukan taktik. Ia adalah konsekuensi. Konsekuensi dari hidup yang tidak lagi bergantung pada reaksi eksternal. Kamu tidak lagi memeriksa apakah hidupmu cukup menarik untuk dilihat orang lain. Kamu memeriksa apakah hidupmu cukup bermakna untuk dijalani. Dia mungkin mencoba mencari tahu lewat cara tidak langsung, melihat dari kejauhan, bertanya pada orang lain, atau hanya memikirkanmu dalam diam. Tapi kamu tidak perlu mengonfirmasi apapun, karena misteri yang paling kuat adalah yang tidak berusaha dijelaskan. Namun, ingat ini, tujuanmu bukan untuk menjadi teka-teki bagi orang lain. Tujuanmu adalah menjadi jelas bagi dirimu sendiri. Ketika kamu tahu arahmu, kamu tidak terganggu oleh siapa yang mengamatimu. Kamu tidak berjalan untuk dipahami, tapi untuk setia pada nilai yang kamu pilih. Jika hari ini kamu terasa seperti orang yang berbeda, itu karena kamu memang bertumbuh. Dan pertumbuhan seringkali membuat jarak, bukan yang memisahkan, tapi jarak yang melindungi. Kamu tidak kehilangan siapa dirimu. Kamu hanya berhenti memberikannya secara gratis. Biarlah kamu menjadi misteri baru di matanya. Bukan untuk membuatnya penasaran, tapi karena hidupmu kini tidak lagi berputar di sekeliling persepsi siapapun. Dan dalam ketenangan itu, kamu tidak hanya menjadi misteri bagi orang lain, kamu menjadi rumah yang tenang bagi dirimu sendiri. Ada satu kesadaran yang datang pelan-pelan, bukan dengan ledakan emosi, tapi dengan ketenangan yang matang. Kesadaran bahwa selama ini kamu terlalu sibuk membaca sikapnya, menafsirkan diamnya, dan menunggu arah dari seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar memegang kompas hidupmu. Kamu mengira pilihan ada di tangannya, padahal sejak awal, pilihan itu selalu milikmu. Dia mungkin cuek, mungkin mendekat, lalu menjauh. Mungkin membuatmu berharap tanpa janji, dan tanpa sadar, kamu menempatkannya sebagai penentu. Apakah kamu melangkah atau berhenti, tenang, atau gelisah. Stoikisme menyebut ini sebagai kesalahan mendasar, menyerahkan kendali batin kepada sesuatu yang berada di luar kuasamu. Kamu tidak kalah ketika dia tidak memilihmu. Kamu hanya tersadar bahwa menunggu dipilih bukan posisi yang layak bagi seseorang yang memiliki nilai. Pilihan terakhir bukan tentang apakah dia kembali, berubah, atau menyadari kehilanganmu. Pilihan terakhir adalah apakah kamu tetap berdiri di tempat yang sama, atau melangkah pergi dengan martabat. Stoikisme mengajarkan garis yang sangat jelas. Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada yang tidak. Perasaan dan keputusan orang lain bukan wilayahmu, tapi sikapmu, batasmu, dan arah hidupmu itu sepenuhnya milikmu. Dan ketika kamu berhenti berharap dari sesuatu yang tidak pasti, beban itu perlahan terangkat. Dia mungkin suatu hari datang dengan kejelasan yang terlambat, atau mungkin tidak pernah datang sama sekali. Tapi pada titik ini, itu tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Karena kamu telah memindahkan fokus dari apakah aku cukup baginya, menjadi apakah ini selaras dengan nilai hidupku. Pilihan terakhir bukan tentang membuktikan bahwa kamu pantas. Kamu tidak perlu memenangkan apapun. Kamu hanya perlu berhenti berada di tempat yang membuatmu mengecil. Stoikisme tidak memintamu untuk membenci atau menghakimi. Ia memintamu untuk jujur pada dirimu sendiri. Ketika kamu memilih dirimu, kamu tidak sedang menutup pintu dengan marah. Kamu menutupnya dengan tenang, tanpa drama, tanpa pesan panjang, tanpa kebutuhan untuk dimengerti. Karena kamu sudah memahami satu hal penting. Orang yang tepat tidak membutuhkan kamu untuk berkorban secara diam-diam. Jika dia masih memikirkanmu, biarlah. Jika dia menyesal, itu urusannya. Kamu tidak hidup untuk menjadi pelajaran bagi masa lalu seseorang. Kamu hidup untuk membangun masa depan yang tidak bergantung pada keraguan siapapun. Dan disinilah kekuatan sesungguhnya muncul, bukan sotdea kehilanganmu, tapi saat kamu berhenti takut kehilangan, saat kamu sadar bahwa kamu utuh, bahkan tanpa jawaban, bahwa kamu bisa berjalan maju tanpa memastikan siapa yang melihat dari belakang. Pilihan terakhir memang bukan di tangannya, dan begitu kamu benar-benar memahami itu, kamu tidak lagi menunggu. Kamu melangkah bukan dengan dendam, tapi dengan arah, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan. Itulah makna langkah baru. Bukan tentang siapa yang kamu tinggalkan, tapi tentang siapa yang akhirnya kamu pilih, dirimu sendiri.